Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Grung. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, sehingga dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring pada hari ini. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya Khairuddin bersama Bapak Novir Hamdani akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013 pada SMP Negeri 4 Grung. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengenal lebih jauh kurikulum yang terdapat pada SMP Negeri 4 Grung, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekolah kita SMP Negeri 4 Grung telah menerapkan kurikulum 2013 ini sejak tahun 2014. Sekolah yang pertama di Kabupaten Lombok Barat yang menerapkan kurikulum 2013. Apa alasannya sekolah kita menerapkan kurikulum baru ini? Karena yakin bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut, maka harus ada keterampilan yang mendukung, yang saat ini disebut dengan keterampilan abad 21 atau 4T. Apa saja 4T itu? Yang pertama, communication. Kalian harus mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, collaboration. Kalian harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, critical thinking and problem solving. Kalian mampu berpikir kritis, mampu memecahkan sendiri permasalahan. Yang keempat, creativity dan innovation. Kreativitas dan inovasi. Kalian mampu mengembangkan kreativitas, mampu mengembangkan inovasi-inovasi yang terbaru. Untuk mewujudkan keterampilan PACE ini, maka perlu adanya integrasi PPK, penguatan pendidikan karakter. Kalian harus memiliki atau kuat dalam religionitas atau rasa keagamaan yang tinggi. Yang kedua, kalian harus kuat dalam nasionalisme. Kalian memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kemandirian yang baik. Yang keempat, gotong royong, kerjasama, baik kerjasama tingkat regional maupun secara internasional. Yang kelima, memiliki integritas, memiliki kejujuran, sehingga dipercaya oleh orang lain, oleh bangsa lain. Yang berikutnya, untuk mewujudkan keterampilan PACE ini adalah kita senantiasa melaksanakan gerakan literasi nasional atau gerakan literasi sekolah. Kita saat ini tidak hanya membaca saja, tetapi mampu memahami apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita amati. Tentunya untuk mendukung hal tersebut, pembelajaran yang cocok untuk meraih keempat
tadi adalah pembelajaran yang menerapkan skill yang disebut dengan higher order of thinking skill atau HOTS. Diharapkan pada pembelajaran ini kalian mampu berpikir kritis, logis, reflektif, dan metakognitif. Keempat kemampuan inilah yang diharapkan kepada kalian sehingga mampu bersaing di kancah dunia. Coba perhatikan di sekitar kita bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini yang bisa merubah dunia. Hanya mereka-mereka yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggilah yang mampu meraihnya. Yang berikutnya adalah di dalam kurikulum ada muatan-muatannya. Ada muatan kompetensi inti. Ada 4 jenis kompetensi inti yang ada pada kurikulum yang menjadi basis penilaian dalam kegiatan pembelajarannya. Ada kompetensi inti KI1 untuk pembelajaran dan penilaian pada aspek sikap spiritual. Kalian akan dipantau sejak awal masuk ke sekolah hingga pulang ke sekolah, bagaimana kalian melaksanakan kegiatan aspek spiritual, mulai dari menyampaikan salam, berdoa, dan lain sebagainya, selalu dipantau oleh Bapak Ibu gurumu. Yang kedua adalah kompetensi inti kedua atau KI2, yang merupakan aspek sikap sosial. Kalian juga belajar dan bisa bersikap secara sosial. Kalian tetap dipantau, diamati terhadap sikap-sikap sosial yang terjadi pada kalian. Apakah itu disiplin, tanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan lain sebagainya akan dipantau oleh Bapak Ibu gurumu dalam setiap kegiatan baik pembelajaran maupun penilaian. Yang ketiga adalah kompetensi inti 3 atau KI3. Ini untuk aspek pengetahuan. Setiap kompetensi dasar yang ada pada setiap mata pelajaran akan melakukan penilaian harian dan penugasan-penugasan. Inilah yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang berikutnya adalah kompetensi inti 4 atau K4 untuk aspek keterampilan. Sesuai dengan mata pelajarannya, kalian akan belajar dan dinilai berdasarkan kegiatan-kegiatan praktek atau proyek atau portofolio atau produk atau teknik lain yang berhubungan dengan keterampilan sesuai dengan mata pelajarannya. Anak-anakku sekalian, tentunya struktur kurikulum antara di SD dan di SMP sangat berbeda. Kalau di SD, kalian menggunakan struktur kurikulum tematik, jadi seluruh mata pelajaran digabung menjadi satu tematik. Sedangkan di SMP akan dibagi menjadi 10 mata pelajaran yang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri-sendiri, sehingga penilaiannya pun juga sendiri-sendiri. Mereka atau ke 10 mata pelajaran ini memiliki alokasi waktu belajar yang berbeda-beda. Pendidikan agama 3 jam, PPKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, PJOK 3 jam, dan informatika 2 jam. Sehingga total alokasi waktu untuk mata pelajaran per minggunya 38 jam. Kemudian ditambah dengan bimbingan konseling 1 jam. Sehingga jumlah kegiatan tatap muka yang akan kalian hadapi pada sekolah kita ini sejumlah 39 jam. Anak-anakku sekalian, selain struktur kurikulum itu, ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada pada sekolah kita ini. Ada ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka,
Pramuka wajib ini dilaksanakan di akhir semester dengan menggunakan sistem blok. Ada juga pramuka pilihan yang menjadi ekstrakurikuler yang dilaksanakan rutin setiap pekannya. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan. Ada yang berbentuk akademik maupun non-akademik. Yang akademik ada Olimpiade IPA, ada Olimpiade Matematika, ada Olimpiade IPS, ada cerdas cermat, grup cerdas cermat. Sedangkan yang non-akademik ada atletik, ada bola voli, ada bola basket, ada futsal, ada pencak silat, ada menyanyi solo, ada telling story, ada majalah dinding atau karya sastra. Semuanya itu bisa menyalurkan bakat dan minat kalian. Dari mulai berdirinya sekolah kita ini, hampir seluruh kegiatan ekstrakurikuler ini sudah mampu diraih, sudah mampu ditunjukkan oleh sekolah kita dengan prestasi yang terbaik, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Yang berikutnya adalah pelaksanaan penilaian hasil belajar. Pelaksanaan penilaian hasil belajar terbagi dalam 4 bagian. Ada penilaian harian yang selalu dilaksanakan pada setiap akhir kompetensi dasar. Setiap mata pelajaran, setiap akhir kompetensi dasar akan dilakukan evaluasi yang disebut dengan ulangan harian atau penugasan. Itu yang akan dilakukan oleh kalian selama pembelajaran di kelas. Kemudian ada penilaian tengah semester yang dilaksanakan pada setiap triwulan. Setiap triwulan secara tidak terjadwal, sekolah kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Yang berikutnya ada penilaian akhir semester. Dilaksanakan pada setiap akhir semester. Kalau pada semester ganjil, kita akan melaksanakan pada bulan Desember, sedangkan penilaian akhir tahun dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Biasanya dilaksanakan pada bulan Juni. Nah, apa saja yang perlu dinilai pada mata pelajaran? Ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan. Seperti yang disampaikan tadi, pada aspek sikap, seluruh mata pelajaran akan memberikan penilaian tersendiri. Sedangkan aspek pengetahuan mengacu pada kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran. Demikian juga halnya pada aspek keterampilan. Itulah pemaparan singkat berkenaan dengan kurikulum yang ada pada SMP Negeri 4 Gedung. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Tetap di rumah, tetap jaga jarak, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Semua yang kita lakukan ini untuk menjaga kita semua agar tetap sehat. Sehingga pada suatu saat nanti setelah wabah corona ini berlalu di negeri kita, maka kita akan kembali bertatap muka, bisa berkomunikasi sesama temannya secara langsung. Demikian juga kepada Bapak Ibu gurunya. Mari kita berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan segala apa yang kita panjatkan, terutama semoga wabah corona ini segera berlalu di negeri kita ini. Terima kasih atas perhatian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.